Empot Marketing Podcast. Oke, balik lagi di Empot Marketing Podcast. Kali ini bakal bareng aku Mela Okta, host yang paling cantik kece badai sejagat raya. Kata mamahku sih. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang ganteng maksimal, bintangnya MP periode ini. Siapa lagi kalau bukan Mas Rama dan Mas Maulid. Silahkan nih Mas Rama dan Maulid, boleh perkenalan dulu dong. Siapa tahu ada yang belum kenal kan. Silahkan Mas Rama dan Mas Maulid. Kayaknya nggak usah kenalan nih Mbak Mela, masa nggak kenal sih? Parah banget wah, sih. Agak sombong dikit ya, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Perkenalkan, saya Ramadi Wijaya Syed Abdurrahman sebagai Ketua Himpunan periode ini. Oke. Saya Maulid Arifai sebagai Wakil Ketua Himpunan periode ini. Waduh, keren banget ya. Ini kan mas-mas idamannya MP nih. Ya Allah. Kahim dan Wakahimnya MP periode ini. Sebelumnya kalau kalian tahu Mas Rama itu, Mas Rama identik banget sama kalungnya nih. Sebelum kita bahas bahasan pada episode kali ini, sebelumnya aku salfok banget nih sama kalungnya Mas Rama. Ya kalau yang kenal Mas Rama pasti tahu banget kan sama kalungnya. Ini aku penasaran banget nih sama kalungnya Mas Rama tuh sebenarnya apa sih gitu, kalung apa dan filosofinya apa gitu. Sebenarnya ya Mbak Mela. Iya. Mbak Mela ini sebenarnya ciri khas saya Mbak Mela. Oke. Jadi kadang tuh teman-teman pada nggak ngenalin muka saya soalnya pasaran. Oh Jadi, gitu. Banyak ya yang nah, mukanya Mereka lihat mirip-mirip. kalungnya tahu gitu loh. Jadi biar bedain muka saya sama muka yang lain aja gitu. Karena banyak kembaran saya tuh. Oh, Kadang jadi- saya pakai masker gitu, pakai topi gitu kan, biar takutnya ada yang minta tanda tangan gitu kan, Mbak. Buset, tanda tangan buat apa nih? Proposal. Oh, saya kira pinjol. Iya, jadi sebenarnya pengenal aja sih. Terus sempat waktu itu tuh teman saya itu ada yang bilang itu ada isinya ya, ada isinya gitu. Ada isinya nih, isi apa nih? Isi tahu bulat atau isi apa nih? Katanya ada isinya jin. Padahal saya dulu buat pas waktu ada sisa-sisa kayu saya pahat sendiri gitu. Jadi Oh, itu berarti bikin sendiri pas tuh. gabut sendiri, iya Mbak Mela. Oke, keren banget. Kreatif sekali. Ini Harus gitu. antara kreatif atau nggak punya duit nih. Antara dua itu ya. Oke, kalau Mas Maulid sendiri ini aku juga salfok nih. Kok kalungnya kayak keren banget ya. Ini jangan-jangan ini gigi apa nih? Gigi serigala atau gigi mamah ini? Itu kayaknya gigi dosen ya. Enggak gitu konsepnya. Ini gigi harimau ini. Oh, gigi harimau. Harimau mana? Harimau Boyolali. Iya dong. Kali dong. Boyolali punya harimau no, Mas Maulid. Enggak. Saya kira sapi loh Mas Maulid. Gigi sapi harusnya. Gigi sapi tuh hijau gak sih? Makannya rumput. Oke, langsung aja nih. Sebenarnya aku kepo banget nih sama alasan kalian gabung ke himpunan tuh sebenarnya apa sih? Gimana alasannya tuh apa kalian mau gabung ke himpunan manajemen pemasaran ini? Kenapa ya Mas Maulid ya? Kenapa ya? Kalau saya sendiri sih awal mulanya itu karena ya emang saya kan di prodi manajemen pemasaran. Ya. Awal mulanya karena emang seneng aja gitu sama pemasaran gitu, jadi masuk. Mungkin ya sebelumnya gara-gara ketolak juga di beberapa univ yang lain. Waduh, ini ada cerita set Iya. story-nya ternyata ada. Iya, Sorry. Iya, awalnya pokoknya idealisku tuh pengennya tuh di manajemen gitu. Pokoknya di manajemen mana aja gitu. Cuman setelah aku banding-bandingin, ternyata emang matkulnya paling bagus manajemen pemasaran gitu. Oke, gokil nih. Emang bagus, mantep banget ya manajemen Iya. pemasaran tuh. Nah, terus emang karena apa ya materinya itu meskipun udah bagus, udah dirancang bagus sama dosen-dosen kita, cuman menurutku ada yang kurang gitu, masih ada yang kurang. Apa nih yang kurang nih? Nah, ada yang kurang di sisi organisasinya gitu. Oke, ya. Nah, makanya aku pengen gabung ke himpunan manajemen pemasaran tuh ya buat bantu teman-teman semua. Oke, gokil juga, keren. Kalau buat Mas Maulid sendiri nih, alasannya apa gabung ke himpunan? Dulu alasannya sih sebenarnya dikasih tahu sama Mas Billy, Mas Evo dan lain sebagainya untuk ikut di himpunan. Oke. Terus pas ada paslon-paslon itu kan ada Mas Rama sama Mas Abid. Nah, Oke, iya. dengan Wah. tiba-tiba ya kan, tiba-tiba ditelepon nih sama Mas Rama. Oke, ditelepon, diajak ngopi dulu nggak nih? Enggak dong. Oh, langsung to the point Langsung gitu. to the point, langsung intinya. Kamu ada memang gitu sih. Oke. Intinya gini, Lid, kamu nggak jadi wakilnya Mas Rama gitu.
ya langsung shock ya kan. Soalnya gimana tuh Mas Ulit? Dipraktekan. Gak kejang-kejang kan, gak kejang. Enggak dong. Aman-aman. Terus telepon, ya udah nggak apa-apa mas, yang penting mau belajar. Pasrah gitu langsung. Ini antara terpaksa ya, jangan-jangan ini antara terpaksa atau emang minat nih Mas Maulid? Enggak terpaksa dong. Oh, nggak terpaksa, dari hati nurani terdalam tuh ikhlas banget kan? Ikhlas banget. Dengan kemauan yang kuat dan tekad yang besar. Iya dong. Oke, keren. Mas Maulid ini sebenarnya saya pilih karena jadi bodyguard saya gitu. Oh, Saya takutnya dipukulin gitu sama siapa yang nggak suka, nanti ada Mas contohnya Maulid. saya nggak suka ke Mas Rama, kita pukulin aja. Gak apa-apa. Nah, Tenang sebenarnya aja. juga takut sama Mas Rama juga. Kenapa tuh? Mas Rama pendekar soalnya juga. Waduh, Pendekar. gokil. Saya jadi gimana gitu. Oke, kalau buat kesibukan kalian tuh sebelumnya ngapain nih? Selain ikut himpunan, sebelum ini ngapain aja nih kesibukannya? Nah kalau saya sendiri sebelumnya buka konveksi. Oke. Jadi mungkin teman-teman yang mau beli baju seragam gitu. Oh, ini mengandung iklan ya, mengandung iklan. Ya, Boleh. kontak aja Nanti gitu. buat uang endorse-nya langsung Iya. transfer ke saya aja, Mas. Iya nanti habis itu tuh kayak ada yang kurang gitu, pengen apa ya akhirnya ikut himpunan doang sih. Kalau organisasi aku cuma himpunan doang. Oke, kalau dari Mas Maulid nih. Kalau dari saya kesibukan sebelumnya sebenarnya keluarga saya ada bisnis juga, bisnis menjahit, pakaian, kebaya dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman kalau mau nikah misalnya mau minum atau gimana bisa datang ke rumah saya. Nah, boleh juga langsung ke Bisa. Boyolali ya. Request apa yang diminta, baju yang diminta. Oke, selain itu nggak ada kesibukan lain lagi, organisasi yang lain atau kegiatan yang lain? Kadang-kadang saya juga pacaran Mbak. Oke, pacaran. Oh, sudah punya pacar. Maaf ya semua harapan yang sudah putus ternyata sudah punya ayam. Kecuali saya. Waduh. Oh, berarti masih ada lowongan buat Mas Maulid ya. Kalau untuk tipe cewek gimana nih Mas Maulid? Kan Iya, Mas barangkali Maulid. ada yang mau Silahkan, jadi Mas Maulid. ayangnya Mas Maulid. Masya Allah. Masya Allah, dari Udah terjawab ya? jawabannya sudah jelas yang seperti saya nggak sih Mas? Kalau kak saya ini daftar masih bisa kan? Skip. Astagfirullah. Oh, skip. Aduh, sakit banget nih ya. Jadi Mas Rama ini selain ikut himpunan dia juga punya kesibukan, punya ayang, ngurusin ayang lebih tepatnya atau gimana nih? Ayangnya gimana nih? Ya sebenarnya ayang saya tuh nggak perlu ribet diurus gitu loh. Oke. Jadi mandiri udah bisa mandi Waduh. sendiri. Oh. Saya mandiri Oke. menggunakan BRI juga. Ya, Jangan dibocorin loh itu. Oke. Untuk berarti ini Mas Maulid kesibukannya bener-bener cuma himpunan aja nih. Ada himpunan dan bisnis keluarga juga. Oke. Itu aja sih. Ini kalau rencana punya ayam mau kapan nih Mas Maulid? Insya Apa nggak Allah pengen punya ayam? pengen sih. Di Besok era gempuran ayam seperti ini. tetap cool dan tetap percaya diri di atas gempuran ayam. Oke. Gokil parah. Oke, selanjutnya nih aku mau nanya lagi juga. Motivasi kalian mau jadi ketua dan wakil ketua himpunan tuh apa sih? Oke, kalau dari keresahan saya sendiri sih karena keresahan gitu. Jadi Oke, jadi teman-teman punya keresahan banyak gitu terkait himpunan, terkait prodi gitu. Karena sebenarnya himpunan tuh bisa menjadi jalurnya antara mahasiswa sama prodi gitu. jadi wadah ya. Iya, benar jadi wadah gitu. Jadi karena saking banyaknya dan memang waktu itu ada banyak ide juga gitu yang saya ingin kembangkan dan kebetulan juga waktu itu nggak bisa gitu kalau diwujudin tanpa dengan himpunan gitu karena kalau misalnya saya mewujudin sendiri butuh uang gitu loh untuk bayar orang. Kalau himpunan kan sumber daya gratis bro gitu. Oke, gokil. Nih jadi Iya. niat baik banget ya mau ngajuin manajemen pemasaran. Oke, kalau dari Mas Maulid sendiri nih, apa motivasinya mau jadi wakil ketua himpunan? Sebagai wakil saya juga tentunya bantu Mas Rama, dapat membantu Mas Rama gitu. Motivasi saya ini sebenarnya periode kemarin udah bagus banget sih, udah keren banget pas diketuai oleh Mas Billy. Tapi Oke. saya mungkin ada yang perlu dikembangkan lagi. Sebenarnya kita tuh kan tahu kan visi dari kita dulu menciptakan himpunan sebagai wadah untuk warga manajemen pemasaran dalam
memancarkan kreativitasnya dalam kancah nasional maupun internasional. Aduh, gokil banget, tepuk tangan dulu nih. Saya aja udah nggak hafal loh malah. Ini Mas Maulid keren banget, masih hafal visi misinya waktu kampanye ya. Karena harus jadi prinsip itu Pak. Oke, lah ini kahimnya gimana nih? Udah soalnya lupa. ada Mauli. Oh, ada Maulid, oke. Backup, backup. Oh, bukan ayam sih, saling melengkapi. Aduh kasihan banget nih, kayak ini roman-romannya Mas Maulid udah agak kebelet punya ayang ya. Iya sih. Wah iya. Langsung nikah nanti kayaknya. Oke, ini nanti jangan lupa undang saya Mas Maulid. Langsung Saya ke paling Mbak mau makan rendang aja sih. Saya kira mbaknya calonnya loh mbak. Waduh, kalau itu nanti dulu ya Mas, saya belum siap nih. Saya takut sama Mas Hafid soalnya. Oh, ya sama Mas Hafid. Ya, jangan gitu dong. Oke, selanjutnya nih aku juga kepo banget nih ya sama skill atau bakat apa sih yang kalian punya tapi kebanyakan orang belum pada tahu nih Mas. Boleh di spill dikit dong ya. Boleh monggo Mas Maulid. Sama dulu dong. Waduh, kok lempar-lemparan ini gimana? Saya bingung sebenarnya kalau ditanyain kayak gitu tuh mau jawab apa ya gitu. Soalnya saya ordinary people gitu. Oke. Dan apa ya kira-kira Mas Maulid? Kalau aku sih kayaknya ya melihat dari keseharian Mas Rama dan udah biasa sama Mas Rama nih kayaknya bakat yang nggak berguna tapi Mas Rama bangga itu Mas Rama bisa gerakin telinganya loh. Bisa banget. Mas Rama bisa gerakin telinga, ini nggak semua orang bisa ya untuk menggerakkan telinganya, saya aja nggak bisa. Kalau Mas Rama bisa dicontohin kayak gimana nih gerakin telinganya, boleh dikasih tahu ke kita semua? Boleh. Coba di zoom. Oke. Aduh, ini beneran gerak ya. Ini sangat motivasi banget loh. Ini gokil banget sih ini. Bakat yang tidak berguna teman-teman. Tidak berguna nggak tapi- perlu iri. Gak berguna tapi Mas Rama bangga memilikinya. Padahal itu gak berguna banget. Tapi itu mungkin itu bisa menguatkan ketika mendengarkan sesuatu, nguping-nguping hal-hal yang baik dong. Tentunya misalnya kayak ceramah dari kejauhan Mas Rama bisa mendengar dengan Bener, cara bener. menggerakkan telinganya seperti tadi, saya aja gak bisa nih ya. Enggak, sebenarnya itu mode mute saya gitu. Jadi mode kalau mute. misalnya saya gerakin telinga saya ke sini, nah itu tuh berarti saya nggak dengar apa-apa. Oke, kalau dari ini kan Mas Rama ini kan punya bakat bisa gerakin telinganya walaupun nggak penting tapi itu kita harus apresiasi sih. Oke, karena aku juga nggak bisa. Kalau dari Mas Maulid sendiri ini punya Bisa bakat dong. atau skill apa nih yang Bisa dong. apa ini? Oh bisa gerakin telinga Bisa juga? juga Oh, dong. jangan-jangan Mas Rama ini memilih Mas Maulid karena sama-sama bisa gerakin telinganya ya? Itu alasan utamanya. Oke. Kalian kalau sadar pas di kampanye kemarin tuh kita gerakin kuping terus gitu. Oke. Memang jimat kami gitu. Jangan-jangan itu peletnya ya? Iya, Itu emang. bukannya sombong itu ya? Itu bukan sombong, cuma pengen kalian tahu aja sih. Selain itu nih Mas Maulid, ada bakat apa lagi nih yang gak semua orang tahu dan belum banyak orang yang tahu? Yang pastinya itu kan lebih ke hati, mencintai dalam diam. Waduh, gokil juga ya. Jadi selama ini Mas Maulid gak punya ayang tuh bukannya dia gak mencintai, tapi karena mencintai dalam diam. Mencintai dalam diam itu maksudnya gimana nih Mas? Karena mencintai dalam diam itu tidak akan ada penolakan gitu. Oke, karena mencintai sendiri ya, lebih tepatnya cinta bertepuk sebelah tangan ya kalau kayak gitu. Mau 2 tangan rencana. Oke. Besok kalau nggak hujan, Oke, kalau nggak hujan Nah, ini nanti. udah nggak hujan Mas Maulid. bentar lagi dong. Iya. Oke, kalau selanjutnya nih agak serius ya pertanyaannya. Aku pengen tahu juga nih, apa program kerja yang pengen kalian lakuin, pengen kalian kembangin di periode ini nih? Mungkin kan banyak yang lupa atau pengen tahu lagi apa yang pengen dikembangin di periode kali ini sama Mas Maulid dan Mas Rama. Boleh dikasih tahu dong? Kalau program kerja yang ingin dikembangin sebenarnya improve dari tahun lalu ya, Jadi ada kayak ini podcast gitu udah ada, tapi karena kita punya fasilitas lebih, ada lab dan sebagainya kita gunakan gitu loh sebaik mungkin. Terus kalau untuk yang lainnya mungkin kayak ada beberapa program kerja yang menurut saya nggak efektif digabungkan, atau mungkin ada beberapa divisi juga yang dipecah karena emang tupoksi dari divisinya itu tuh
bertumpukan gitu loh. Jadi nggak efektif ya kalau Iya. dijadiin satu. biar lebih fokus gitu. Oke. Itu sih sama sebenarnya pinginnya tuh teman-teman dari manajemen pemasaran itu punya wadah kayak tadi yang dibilang visinya tadi, punya wadah yang dimana kalian senang apa sih gitu. Misal Mbak Mela senang apa Mbak Mela? Kalau saya lebih seneng ke olahraga ya Mas, tapi itu sudah mulai berasa ya teman-teman, kayak aku suka olahraga. Sekarang sekarang sering banget saya ikut prokernya talent development ya. Iya, kayak Itu gitu-gitu. Itu sangat bener-bener work sih menurut Iya. saya. Jadi tahun lalu itu emang udah ada gitu, cuman emang belum terlalu fokus. Kayak tahun lalu ada buat senang-senang aja kita gitu untuk ikut talent development. Nah sekarang dirubah biar emang lebih fokus gitu, kayak ada kayak model ekstrakurikuler gitu. Jadi Oke. teman-teman memang dilatih buat ikut lomba gitu. Kalian kalau misalnya punya bakat dikembangin sampai bisa menghasilkan uang gitu kalau bisa gitu. Oke, jadi nggak nanggung-nanggung ya. Iya gitu. Mungkin Maulid ada tambahan? Ada dong. Apa nih bisa Kalau di-spill? masalah kan lebih ke profesionalitas. Iya. Sistem kerjanya harus teliti dan lain sebagainya. Kalau saya lebih ke melengkapinya aja. Oke, sebagai Dimana pelengkap. Di luar itu kan meningkatkan kesolidaritas dari warga manajemen pemasaran. Oke, ya, Karena keakraban. Betul sekali, keakraban antara satu sama lain. Entah itu cuma satu himpunan atau satu jurusan, bahkan di luar prodi pun menerapkan sistem keakraban itu. Ya, saya juga merasakan sendiri ya dengan ikut himpunan ini. Saya jadi kenal kakak tingkat, kenal teman-teman yang sebelumnya belum aku kenal. Itu benar-benar bekerja untuk keakraban kita sih, karena banyak acara-acara yang kita ketemu gitu-gitu ya. Menginfo. Menginfo, Siti infone masih. Nah kayak gitu, benar. Mbak Mela pagi-pagi itu bangun tidur. Ya, mau jadi sarapan. jadi sedikit cerita ya, karena kita bertiga ini anak kos, setiap pagi itu kita nyari sarapan bareng. Bangun tidur itu kita saling chat di WA, infone masih. Ya itu karena sebenarnya Mbak Mela ini kan jauh-jauh ke sini nggak bawa motor, Iya, jadi saya lebih tepatnya nebeng sih, benar. bukan Lebih tepatnya lagi benalu sih. Mas, jangan dibongkar di sini dong masalah benalunya. Tapi saya juga jadi tumbal juga buat mereka. Jadi mereka ini kalau makan berdua itu malu, jadi ngajak saya. Takutnya itu dikira hal-hal yang enggak mereka cowok berdua makan bareng. Itu kan agak enggak enak ya dilihat, jadi ngajak saya. Kalau gitu kita bisa spill juga nih tempat makan langganan kita, Mas Ramadhiana. Boleh. Nanti saya nyebutin satu gitu, nanti Mas Maulid satu switch gitu ya. Oke, kita bisa dimulai ya, kita rekomendasiin tempat makan juga nih berdasarkan pengalaman kita. Bagi teman-teman yang ngekos ini, udah mulai Terutama atau ya. akan ngekos di Solo gitu. Harganya juga miris banget. Nah, benar Ya, banget. seperti kita ya, miskin tapi tetap hedon. Jadi makannya kita ngirit. Kalau masalah ngopi kita tetap gas kemana-mana. Iya benar. Jadi yang pertama itu Serigga. Rekomendasi pertamaku gitu. Itu Serigga di mana tuh posisinya, Mas? Di depan susah saya jelasinnya. Itu Serigga itu di Jalan Kartika. Iya, di Kartika. Ya, terus apa lagi Mas Maulid? Masalah SE dong. SE itu menurut saya paling murah selama saya di Solo ya. Jadi saya jadi promosi nih. Gimana, boleh nggak nih? Boleh dong. Jadi di SE itu kita makan ayam geprek, ayam penyet sama es teh itu cuma 8.000. Betul, itu udah sama ST itu. Gila, Udah gokil sama parah. Lihat mbaknya juga. Oke, mbaknya tuh bening mulus cantik. Iya. Jadi bangun tidur sarapan di SE itu mata kita langsung seger. Iya bener, emang itu pemanasannya gitu. Coba Mbak Mela tanya ke Mas Maulid. Mas Maulid, kenapa Mas Maulid bisa ganteng pol gitu? Oke, kenapa nih? Oke, saya tanya ya, Mas Maulid kenapa bisa rahasia gantengnya dong, Mas? Makanya di SE. Oh, oke. Oke, jadi buat teman-teman yang merasa kurang good looking, buat memikat hati cewek, bisa langsung makan di SE biar langsung terpancar aroma gantengnya ya. Boleh, tapi jangan sampai ada saya di situ. Tapi tetap jangan lupa mandi kalau aroma ganteng, soalnya tetap aroma ganteng itu dari parfum teman-teman. Mandi parfum dari saya. Jadi oke, fun fact
saya mau kasih fun fact tentang Mas Maulid ya. Jadi Mas Maulid ini nggak bisa pergi kalau belum mandi. Jadi selaper apapun saya harus nunggu Mas Maulid mandi dulu kalau mau pergi. Iya betul itu betul. Kebalikan dari saya. Oke, kalau Mas Rama itu bangun tidur langsung info langsung berangkat kalau dia. Kalau Iya, Mas benar. Maulid itu harus mandi dulu. Jadi kalau Mas Maulid dan Mas Rama ini sangat berbanding terbalik masalah mandi. Ya jadi kalau misalnya saya tuh kemana-mana harus sama Maulid gitu. Soalnya kalau enggak nanti orang-orang pada tutup hidung. Oke, buat Iya. menutupi Iya, baumu benar. gitu ya, Iya. ngajaknya mau Maulid. Saling Oke. melengkapi. Oke, saling kembali lagi ke awal, Betul. saling melengkapi. Oke, selanjutnya nih. Lanjut, ada lagi nggak rekomendasi selain dua itu? Udah dong. Mana Mana nih? tuh Mas Maulid? Ini buat teman-teman yang bisa bangun pagi ya kan. Yang bisa aja ya, yang bisa. Kalau nggak bisa jangan dipaksa, nanti migrain. Kalau nggak ya nggak tidur ya Mas Maulid. Ya. Apalagi nggak tidur itu. Oke, jadi kita kasih fun fact lagi. Mereka ini biasanya jam tidurnya kayak kelelawar, ya bener kayak kelelawar. Mereka itu malam sampai pagi nggak tidur, setelah sarapan mereka baru tidur. Tidur Iya, mereka bener. sampai sore baru bangun. Biasanya seperti itu. Memang karena moto kita tuh Batman, Oke, Batman Iya. teman-teman. The Dark Knight ya kan. Oke, The Dark oke, Knight. oke. Lebih tepatnya itu mungkin insomnia ya, overthinking malam-malam jadi nggak bisa tidurnya pagi. Oh, overthinkingnya jangan dibahas dong. Oke, oke. Wah, kira-kira apa nih yang dia overthinkingin Mas Maulid? Apa overthinking nggak punya ayang atau gimana? Ini fun fact lagi deh. Oke, oke. Gimana nih Mas? Fun fact lagi. Mas Maulid ini sebenarnya kuat di fisik, kuat banget. Oke. Mau disuruh lari-lari muter-muter UNS dia kuat banget ya. Tapi coba dia jadi divisi acara gitu, sekali gitu, apa 2 kali gitu. Apa dipasrahin tanggung jawab jadi ketua? Langsung sakit yakin. Biasanya nggak apotek gitu. Oke, dia tuh langsung kena mental, dia langsung ngedrop ya. Saya langsung ngedrop, yakin aku. Dicoba juga nggak apa-apa gitu. Ya kemarin juga kayaknya udah pernah ya, kemarin Iya. itu sebelum acara apa ya, itu setelah acara. Yang pastinya sebelum Omicron menyerang dunia. Jadi saat ini kan banyak yang sakit-sakitan, Oke. pusing dan lain sebagainya. Saya alumni kok. Oke, wah alumni, sudah alumni, oke, Lebih oke. tepatnya kita nih. Sarjana. Jadi mereka ini kalau satu sakit semua, agak gokil ya, kayak udah ada ikatan batin sepertinya ya. Pasti dong. Nah, saya Oke. agak ngeri ya. Mas Maulid bilang pasti dong gitu. Karena biasanya yang diucapin Mas Maulid itu beneran terjadi. Jadi kita agak ngeri ya. Oke, kalau selanjutnya aku mau ganti pertanyaan nih, mau nanya lagi. Apa tuh Mel? Oke, pertanyaan berikutnya, siapa sih mentor terbesar selama ini buat kalian itu siapa? Oke. Dari Mas Maulid dulu mungkin bisa Ngobrol ya. Mas Maulid. Oke, mungkin dari saya dulu. Mentor yang pertama yang pasti kan keluarga dulu. Soalnya mau bagaimanapun Oke. kita hidup kan yang paling dekat kan dengan keluarga. Iya. Apalagi dengan ibu. Oke, rumah ya lebih tepatnya, keluarga itu rumah untuk kembali. Untuk kembali. Yang kedua ada teman saya lebih ke Kang Rizky itu. Ya. Dia mahasiswa di salah satu universitas di Solo. Dia mengambil jurusan filsafat. Oke. Dulu saya Keren juga. dikasih saran untuk masuk kuliah, nanti ambil jurusan ini, nanti ikut ini dia berkontribusi dalam organisasi himpunan dan lain sebagainya. Untuk yang mentor yang kedua ada nih S2 di UNS, namanya Mas Anggriawan. Beliau S2 di UNS dan mengajari saya tentang public speaking, psikologi dan lain sebagainya, yang menjadikan saya motivasi baru untuk terjun di perkuliahan itu harus ngapain aja, bukan hanya kupu-kupu gitu. Ya, jadi cerita lebih mengajarkan pengalamannya mungkin ya. Betul sekali. Oke, kalau dari Mas Rama sendiri nih mentornya siapa? Jangan-jangan Ayang nih. Ikan dong. Oh, bukan ternyata. Aduh, untuk Ayangnya Mas Rama jangan nonton ya sebaiknya. Ya, kalau mentor saya tuh lebih ke pebisnis juga gitu. Karena emang Oke. saya seneng bisnis kan. Jadi emang mentor saya tuh mungkin bisa dibilang teman juga, mentor juga gitu. Dari ITB, namanya Mas Andre Agassi. Oke, Andre Agassi. jadi Beliau itu yang punya ayam geprek bakri, Oke. terus juga Euforia Karanganyar itu manajernya gitu, jadi manajer di sana. Dan beliau lulusan ITB, sekolah bisnis manajemen gitu. oke, keren juga. Jadi emang basicnya Mas Rama itu bisnis ya. Iya benar gitu. Oke,
Keren juga ya, keren-keren banget dari mentornya. Oke, kalau pertanyaan selanjutnya nih lebih ke himpunan ya. Kalau dari Mas Rama dan Mas Maulid tuh apa sih harapan kedepannya buat staf-staf himpunan periode ini tuh gimana? Sama dulu. Mas Rama dulu ya. Oke. Bisa nambahin. Iya, oke. Jadi kalau saya sendiri harapannya teman-teman tuh punya portofolio gitu keluar dari himpunan manajemen pemasaran tuh. Jadi teman-teman nggak rugi gitu. Mereka bisa ngembangin, mungkin yang suka bisnis kayak saya bisa ikut program-program dari entrepreneurship dan lain sebagainya. Jadi teman-teman emang dilatih di sini buat di dunia kerja tuh kayak apa sih gitu. Bikin konten tuh kayak apa, terus berjualan itu kayak apa gitu, menerapkan ilmu-ilmu yang udah dipelajari di prodi juga gitu. Jadi teman-teman keluar lulus dari manajemen pemasaran aja lah, itu udah punya bekal gitu. Ya bekal. bisa hard skill sama soft Benar skillnya banget. udah kebentuk Ya, ya. jadi sebenarnya jujur aja gitu, kalian kalau punya sertifikat himpunan itu nggak guna gitu. Kalian mau punya sertifikat himpunan gitu nggak guna sama sekali. Kalian ditanyain kalian di himpunan apa aja, itu yang berguna gitu. Oke, jadi lebih ke pengalamannya, Betul. bukan sertifikatnya yang cuma sertifikat sebagai kadif. Benar Pak banget. kadif itu nggak penting kalau kita juga nggak punya soft skill dan hard skillnya. Betul. Jadi yang penting itu bukti nyata. Gitu. Kalau dari Mas Maulid sendiri apa nih harapan kedepannya buat staff-staff kita? Staff-staffnya bisa lebih ke bisa menuangkan kreativitasnya, seperti kembali lagi ke visi tadi, bisa menuangkan kreativitasnya di lingkungan himpunan itu punya inovasi apa, jadi tuangkan di situ. Jadi di himpunan itu menjadikan wadah untuk warga manajemen pemasaran. Untuk staff-staffnya bisa ngembangin tuh di situ, bisa biar punya pengalaman seperti yang dikatakan oleh Mas Rama tadi. Oke, ya bener banget ya. Biar kita juga semua ini berkembang bersama, diwadahi Betul oleh banget. himpunan. Kerja bersama untuk kerja besok. Jadi besok tuh harapan saya, kenapa sih saya berharap punya portofolio gitu, biar besok kalau saya sendiri nggak dapat kerjaan gitu, seenggaknya nanti ada staff yang udah jadi manajer apa gitu, nanti bisa ikut ngangkut saya. Gitu. Bisa ya senggol-senggol dikit lah di bawah gitu ya. Siapa tahu kita jadi pengangguran ya, Iya. jangan sampai tapi ya. Makanya itu. Pengangguran sukses nggak apa-apa. Oke, pengangguran sukses itu gimana ceritanya? Ada dong, Oh gimana? karyawan yang kerja. Karyawan yang kerja kita bosnya, Iya, itu dong. pengangguran sukses. Oke, selanjutnya nih, aku juga kepo nih. Apa sih tantangan-tantangan yang udah kalian rasain sebagai kahim dan wakahim di himpunan manajemen pemasaran ini? Oke. Sebenarnya tantangan yang terbesar itu di awal, teman-teman. Oke, di awal tuh gimana nih? Boleh diceritain nggak? Niat untuk jadi ketua himpunan dan waktu jadi pertama gitu. Karena kenapa sih jadi pertama jadi tantangan banget? Karena saya sendiri gitu waktu itu. Oke. Jadi belum punya kalian, Belum punya gitu. tim, Belum ya. punya teman-teman semua gitu di sini. Jadi kayak ngerasanya aku harus ngerjain semua ini sendiri gitu. Oke. Terus screening dan lain sebagainya, terus ngerancang program kerja gitu dan lain sebagainya gitu. Tantangannya di situ sebenarnya untuk yang udah dilalui. Tapi untuk besok kedepannya belum tahu karena ini masih awal periode. Awal juga, periode. gitu. Belum tahu besok ada cerita apa lagi gitu. Ada drama-drama apa lagi di himpunan gitu. Mari kita lihat saja akan ada tantangan-tantangan apa yang selanjutnya yang mungkin membuat Mas Rama dan Mas Maulid merasa kena mental. Baterai gitu. Oke, selanjutnya kalau dari Mas Maulid ada harapan lagi nggak? Ada tantangan lagi nggak? Ada dong tantangan. Oke. Seperti yang dikatakan oleh Mas Rama tadi, memang di periode awal-awal dulu pas masih ada Mas Rama dan saya belum ada tim-tim seperti divisi-divisi kan belum ada, jadi kerjain apa-apa sendiri gitu. Pas semakin kesini semakin tidak gampang letre gitu. Oke, Saya tidak udah punya ada. gambaran sebelumnya untuk rapat bagaimana, cara menyelesaikan suatu permasalahan dan lain sebagainya, seperti itu. Sepertinya seperti sudah divaksin gitu ya Mas. Seperti sudah divaksin, Iya. vaksin booster ya. Iya, sudah di booster semua ini. Siap perang. Oke, siap perang di era gempuran ayam. Kembali lagi ke ayamnya. Oke, selanjutnya aku juga pengen tanya nih. Pengalaman sebelumnya di bidang ini tuh Mas Maulid sama Mas Rama punya nggak sih
sebelum ini gitu? Apa ini pengalaman pertama kalian? Menjadi ketua himpunan gitu. Iya. Monggo Mas Maulid. Menjadi wakil di himpunan saya baru pertama kali ini. Soalnya kemarin mungkin kan belum bisa ikut himpunan. Saat kuliah kan baru kali ini. Oke. Soalnya saya juga angkatan 21 kan, masih jadi wakil dari pertama kali. Tapi sebelum-sebelumnya pernah ikut di organisasi-organisasi, saya juga menjadi ketua di desa saya. Oke, itu organisasi apa nih Mas? Jangan-jangan organisasi gempuran ayam. Enggak, belum itu. Organisasi silat di tempat saya. Oke, keren. Oh, ternyata Mas Maulid ini pesilat hebat loh, teman-teman. Jadi kayak jangan main-main sama Mas Maulid ya. Senggol bacok nih modenya. Agak ngeri. Dulu pernah menjadi ketua sampai sekarang, dari tahun 2020 sampai sekarang menjadi ketua di desa saya. Tahun 2020 menjadi ketua rating satu kecamatan juga pernah. Menjadi di Rohis juga pernah. Di Espas waktu SMA menjadi staff-staffnya. Kalau di ekstrakurikuler pencaksilat di SMA juga pernah menjadi wakil ketua juga. Oke, banyak banget ya ternyata. Jadi udah nggak usah diraguin lagi. Wakil himpunan kita ini pengalamannya udah segudang ya, mungkin gudang cinta. Sebanyak gudang cinta. Kalau dari Mas Rama sendiri nih pengalamannya. Kalau saya sendiri sih dulu waktu SMA sempat jadi wakil ketua OSIS, terus juga bentuk forum OSIS Klaten gitu. Ya, karena saya yang bentuk otomatis jadi ketua gitu loh. Jadi ya, foundernya ya. Ya, founder bareng-bareng sama beberapa SMA lain kan. Cuman memang karena waktu itu kesepakatannya saya ditunjuk jadi ketua gitu, jadi ya dikasih amanah dijalanin. Selain itu sih sebenarnya belum ada pengalaman lain. Jadi saya lebih ke biasanya waktu periode sebelumnya ini saya jadi mulmet gitu. Biasanya saya yang ini loh yang nyuting di sini. Ini biasanya gitu. Ini sudah alumni ya, sekarang jadi bintang tamu, sebelumnya jadi kru ya. Sekarang tinggal duduk gini aja gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Tinggal duduk dan nyuruh-nyuruh ya. Kali ini tinggal duduk dan nyuruh-nyuruh, dan sekarang duduk jadi bintang tamu. Iya bener. Gitu sih. Sebelumnya emang karena hobi saya di bidang komputer dan sebagainya, karena ya. Tapi ya karena kalau misalnya emang hobi dijadiin pekerjaan tuh menurut saya kurang cocok gitu, karena jadi feel-nya kurang gitu. Oke, kurang menantang gitu ya. Saya pengen keluar dari multimedia, makanya jadi kahim gitu. Oke, upgrade ya dari multimedia jadi kahim, keren banget nih. Selanjutnya nih, menurut kalian tuh sebenarnya definisi dari dari ketua dan wakil ketua himpunan tuh apa sih definisi sebenarnya? Kalau menurut dari kalian ya, berdasarkan menurut pandangan kalian nih. Oke. Untuk dari saya sebenarnya ketua itu inisiator menurut saya. Jadi apa sih inisiator? Jadi teman-teman di sini sadar nggak sadar gitu, orang-orang yang jadi pemimpin itu mereka punya inisiasi lebih gitu daripada yang lain gitu. Mereka pertama mau dulu yang paling mau pertama gitu untuk istilahnya leading di depan gitu. Kemauan ya yang utama itu. Pertama inisiatif. Jadi emang misal nih ada divisi yang belum kerjain apa dan sebagainya, yang mencari tahu dan mengontrol itu kan inisiatornya itu. Kalau misalnya dia nggak punya inisiatif untuk mengontrol ya nggak akan jalan gitu menurut saya gitu. Untuk pertamanya itu, cuman untuk kedepannya kayak seperti panutan lah apalah, menurut saya kurang cocok gitu. Sebagai pemimpin itu pertama harus punya inisiatif dulu gitu. Inisiatif dulu untuk memimpin. Kalau untuk masalah pengalaman dan sebagainya akan mengikuti gitu. Oke. Kalau dari Mas Maulid sendiri nih gimana nih menurut pandangan Mas Maulid? Mungkin saya sebagai wakil ketua himpunan saya juga hampir sama seperti Mas Rama, bisa membackup, bisa melengkapi, dan juga pemimpin kan nggak harus di depan gitu kan. Pemimpin juga bisa di depan, di tengah, bahkan di belakang, menjaga satu sama lain. Oke, jadi bukan masalah nomor satu atau gimananya ya, tapi sebagai penggerak, inisiator. Oke, jadi udah banyak banget ya yang kita bahas di episode kali ini. Kita udah tahu agak sedikit lebih dalam dari kahim dan wakahim kita. Mungkin dari saya udah bosen ya ngeliat mereka. Mungkin cukup dulu kali ya. Boleh. Oke, kalau jadi ada closing statement nggak nih dari Mas Rama dan Mas Maulid?
Ya sebenarnya lebih ke ditonton terus Empot ini gitu. Karena episode kedepannya- selanjutnya ditunggu terus Iya, ya. benar. Karena episode ini sebenarnya episode paling bosenin, jujur aja gitu. Karena ini formalitas gitu loh. Ketua himpunan harus diundang dulu gitu. Seharusnya menurut saya nggak usah juga nggak apa-apa gitu. Oke, ini tuh ini jadi filosofi dari episode kali ini sebenarnya ini cuma formalitas ya. Iya, jadi teman-teman Mulut mungkin belum kepikiran ide atau gimana gitu, makanya akhirnya ngundang kami gitu. Sebenarnya kan Empot ini lebih ke bahas sesuatu yang di luar nalar kayak gitu-gitu. Oke, di luar nalar nih contohnya gimana nih? Mungkin kayak konspirasi alam semesta dan sebagainya gitu. Jadi, Apakah Tuhan itu besok- ada ya? Mungkin seperti itu besok akan dibahas oleh Besok akan dibahas. teman-teman Mulut gitu. Saya kesini nggak bawa celana, saya bawa sarung. Oke. Kita bahas bareng-bareng. Nanti ganti outfit kita. Ya, jadi kedepannya ditonton terus. Stay tune buat Mulmed. Di Oke. sini ada apapun kontennya diikutin terus. Oke, terima kasih dari Mas Rama dan Mas Maulid sudah menyempatkan waktunya ya, walaupun saya tahu kalian nggak sibuk ya, cuma ngangong-ngangong di kosan, tapi nggak apa-apa, saya apresiasi. Terima kasih banyak udah mau datang di episode kali ini. Saya juga pribadi sebagai host di Empot episode kali ini, mohon maaf kalau kata-kata saya mungkin menyinggung ya. Tapi ya tolong dimaafkan, walaupun ini bukan lebaran saya tetap minta maaf sih. Iya, Walaupun bagus. saya walaupun saya cewek, saya tetap meminta maaf dan saya merasa bersalah ya. Saya bukan tipe cewek yang cewek nggak mau salah, enggak, saya tetap minta maaf kok. Oke. Ini Mas, Mbak Mela ini langka loh cewek. Iya. Oke, langka soalnya Hormon gini. Duluan itu Iya, langka banget. hormon testosteronnya tinggi Bang Mela ini. Mau dilahirin cowok, ketuanya cewek. Iya, ya, oke. Nanti Jadi closing kita ada jargon-jargon dulu gitu. oke, mau jargon gimana nih, Mas? Jargonnya Empot loh pastinya. Oke, jargonnya Empot nih gimana nih? gimana? Aduh, aku kurang briefing, belum di briefing nih sama anak Mulmed ini. Aduh, gimana nih? Ini buat kalian yang tahu aja ya, ini di belakang layar anak Mulmed lagi ketawa-ketawa ya, lagi senyum-senyum saling lirik-lirik ya. Ya. Langsung disindir sama Kahimnya. Jadi gini, nanti Empot Marketing Podcast. Oke. Tapi yang kenceng. Oke. Harus lihat Jadi kamera. Oke, mungkin kita cukupin dulu ya episode kali ini. Ditunggu di episode berikutnya, mungkin bakal hostnya aku lagi bisa kok, kayak aku kan pengangguran ya, nggak apa-apa. Oke. Harusnya Mila cemilan sih Mbak Mela. Iya. Bakso PT. Mukanya langsung gak enak semua. Ini agak seret ya Mas ya. Oke, kita cukupin episode buat hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Ditunggu episode berikutnya pasti yang lebih gokil ya, lebih seru dan lebih bermanfaat. Kita cukupin dari hari ini. Saya ucapin terima kasih. 3, 2, 1. Sampai jumpa. 3, 2, 1. Close the door. Salah. Beda channel. Oke. Bisa nyasar loh. Mungkin Mas Rama mau pimpin. Dihitungin aja Mbak Mela ngomong. Oke. Kan hostnya jenengan. Oke. Gimana ya tadi Empot? Marketing Podcast. Oke, kita tutup ya dengan Jargon. jargonnya Hitungin Empot dong, nih. hitungin. 3, 2, 1, go. Empot Empot Marketing Marketing Podcast.